Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Sejati Tercinta. Tema kali ini adalah isi hati part kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Mari langsung saja. Sebelumnya sudah kita bahas tentang kolbu atau isi hati yang pertama, yang terluar, yaitu kolbu. Untuk isi hati yang selanjutnya adalah nafsu. Tidak perlu kita bahas lagi di video ini karena kemarin sudah kita bahas. Dan lebih dalam lagi dari hati, yaitu rasa atau rahsya atau rahasia, juga tidak perlu lagi kita ulang karena mungkin sudah dilihat, diperdengarkan, dipelajari dari video-video kemarin. Dan yang terakhir dari hati itu sendiri adalah aku. Maka yang akan kita bahas kali ini adalah aku. Aku di sini bukanlah kedohiran atau batiniah kita. Aku yang mau kita bahas di sini adalah keseluruhan bentuk dari segala kehendak, kuasa, cipta Tuhan yang menyatu menjadi wahana satu kesatuan yang berbentuk yaitu aku. Untuk memahami tentang aku, kita sangat dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan adalah keridhaan Tuhan, keridhaan Allah, di mana di dalam agama yang telah diturunkan Allah untuk umat manusia ini sudah sangat jelas dan komplit. Di dalam suatu penjelasan juga, siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Kalimat tersebut bisa menunjukkan ke arah aku yang sejati, bukan aku yang mengaku-aku atau keaku-akuan. Kalau kita membahas aku yang sering kita dengarkan, yaitu akunya lahiriah, akunya pikiran, akunya hati, akunya nafsu, akunya rasa, akunya yang hidup lahiriah atau merasa bisa berbuat apapun. Tetapi semua itu sesungguhnya hanyalah kata aku yang melebur atau lenyap, yang tidak sejati. Untuk lebih dalam mengenal aku memang harus mengenal diri sendiri, yaitu nama kita. Nama yang diberikan orang tua kita tidaklah mungkin ada tanpa jasad ada, pemikiran ada, kehendak ada, kuasa untuk berbuat sesuatu ada. Dari nama itu kita akan sering bertanya, berkomunikasi, sampai sedalam-dalamnya dari diri hingga sampai kepada aku. Tetapi bukan aku yang mengaku-aku. Jadi aku yang saya mau tekankan di sini adalah seluruh segala sesuatu yang ada. Bagaimana kita bisa menyatu dengan itu semua tanpa kita mengenali diri, tanpa kita masuk ke dalam diri, tanpa kita menghilangkan nafsu amarah, nafsu aluamah, nafsu dendam, nafsu emosional, egoisme, atau keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita lahiriah. Tidak lagi ada kesadaran di dalam diri untuk menggali bahwa diri kita manusia yang paling lemah tanpa kehendak
kuasa cipta Tuhan. Jadi setelah kesadaran yang sangat maksimal, kita baru akan mendapatkan kata aku itu yang bukan berupa wujud, nama maupun materi, bahkan batin. Tetapi aku yang di situ adalah benar-benar ranahnya Tuhan, ranahnya yang maha kuasa. Jadi aku itu bisa dikatakan, Siti Jenar mengatakan, tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah Ta'ala. Tidak ada Allah Ta'ala, yang ada Pangeran sejati. Tidak ada Pangeran sejati, yang ada yang maha kuasa. Jadi kembali lagi, tidak ada yang maha kuasa, yang ada Siti Jenar. Jadi satu kesatuan yang kita tangkap dari perkataan itu, sesungguhnya itulah aku, itulah aku yang sejati. Jadi sang Al-Khalat sendiri tanpa sadar lebur ke dalam ketiadaan diri, mengatakan aku yang benar. Jadi kalau hanya penangkapan lahiriah, maka terjadi percekcokan, peperangan, ketidakcocokan dari kata aku itu sendiri. Jadi di sini sudah sangat jelas, mungkin secara dijabarkan, dijelaskan walau bagaimanapun, aku itu tidak akan sampai kepada diri kita sebelum kita menganjak, mempelajari, merenungkan untuk mengenal diri kita secara mendalam. Dan yang akan memahamkan ini semua atau penjelasan semua ini adalah kesungguhan dari renungan Anda sekalian. Jadi di dalam video pendek kali ini memang tidak saya satukan dengan part sebelumnya, karena memang saya ingin memastikan, saya ingin menjelaskan lebih nyata lagi bahwa aku yang di sini bukanlah lagi di ranah batin, melainkan batin dan lahir serta apa adanya seutuhnya satu kesatuan atau esa itu sendiri. Jadi kurang lebihnya memang rumit banget untuk menjelaskan aku, karena tanpa kesadaran aku tidak lagi ada. Tanpa kesadaran aku yang mengaku aku itu yang muncul, yang memberi penjelasan yang kurang tepat. Jadi aku yang sebenarnya adalah kesadaran manusia untuk berbuat seperti yang dimau oleh Tuhan, atau tangan-tangan Tuhan, atau wakil-wakil Tuhan, atau kekasih-kekasih Tuhan. Itulah aku. Jadi alhamdulillah, paham tidak paham, ini memang kenyataan. Kalau memang ingin aku yang sejati, belajarlah diri yang lebih baik, belajarlah diri yang sebenarnya, belajarlah diri yang sejati. Jadi siapa yang mencari Tuhannya ke dalam dirinya, maka akan ketemu. Siapa yang mencari Tuhannya keluar dari dalam dirinya, maka tersesat semakin jauh. Dan itu bukan saya yang mengatakan, melainkan sabda Nabi. Kurang lebihnya cukup sekian saja untuk penjelasan aku. Kalau kita bahas pun sampai kapanpun tetap tidak bisa sampai ke orang yang belum sadar. Hanya kesadaran yang mampu untuk menangkap sang aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.